kalau kita pergi ke toko dunia komputer atau program komputer, coba besok sana ya, minta brosur komputer. Saya mau beli komputer laptop, minta brosurnya ada. Nah, itu katanya HDD atau RAM. RAM 4 GB lah, 10 GB lah, 18 GB gitu. HDD-nya apa? 1 tera, 200 GB gitu. Itu HDD namanya ya. Dia nggak tuliskan situ hard disk. Oh, di sini. Ya. Paham ya? Nah, kemudian dalam hard disk itu ini kalau kita dia berfungsi untuk menyimpan data, entah Excel segala macam di sini. Sama kayak siapa lagi? Kayak Siva ngambil komputer, ambil CPU-nya ya, monitornya kan salah. Jadi ini ada di CPU ini. Kalau kita butuh data yang kemarin misalnya ada di CPU lain, di CPU diangkat atau monitornya. Monitor ini hanya berfungsi untuk supply, untuk menampilkan saja. Ya, monitor hanya berfungsi untuk menampilkan. Dibuka Excel sama CPU ini, ditampilkanlah sama dia Excel. Dibuka Word sama CPU, ditampilkan sama dia Word. Paham? Jadi CPU ini adalah otaknya komputer. Kalau ada nanti orang menanyakan data saya di CPU, itu benar. Jadi CPU yang mau diangkat, bukan monitor ya, itu berjahit. Apa di sini? Ada pertanyaan? Yakin? Ya, jadi CPU ini otak komputer ya. Tuh. Ini random access memory. RAM ini berfungsi untuk mempercepat jalannya komputer. Ada komputer yang lelet, nah bermasalah di RAM, tidak ada juga bermasalah. Misalnya isi sedikitnya Pak, ada 900 GB tapi sedikit programnya itu sampai juga, berarti memori yang salah. Memori ini minimal sekarang 4 GB. Yang beli komputer atau laptop 4 GB. Ya, jangan mau dibodoh-bodoh sama orang, ditipu-tipu segala macam, jangan mau. Ya, semakin tinggi memori ini, semakin mahal juga harganya. Semakin tinggi juga ada sini, mahal juga harganya. Yang penting gambarannya, kalau dia 500 GB, minimal 550.000 atau 600 belinya. Tanya sampai ini. RAM itu taruhnya di sini. Slotnya di sini. Nah, yang dua ya. VGA ini berfungsi untuk mentransfer data dari CPU ke komputer. Kita colokkan di sini. Kemudian kunci kedua sisinya ini dicolokkan ke sini. Selanjutnya pasang mas yang menggunakan USB port. Kita pasangkan terlebih dahulu ke videonya. Kedua PS2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Kak. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang rumus fungsi. Yang pertama itu ada fungsi mit. Fungsi mit adalah berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari tengah. Jadi perhitungan dari fungsi mit itu kita contohkan nama LKP gitu. LKP LPK. Jadi kita tahu kita mengambil fungsi mit itu adalah perhitungannya dari L2 karakter kedua sampai karakter kedua sebelum terakhir. Nah itu kita menggunakan Rumus umumnya sama dengan if buka kurung NK sama dengan tanda kutip ekspresi logika, tanda kutip lagi, koma, tanda kutip argumen benar, tanda kutip, koma, tanda kutip argumen salah. soal berupa pengolahan data laporan sewa kamar hotel. Ingat ya, laporan sewa
kamar hotel. Kerjakan seluruh soal meliputi materi. Bagian yang pertama laporan, buatlah kerangka laporan. Apa maksud kerangka itu? Kerangka itu artinya belum penuh. Langkah pertama itu kita anggap kita sudah membuat file master di Microsoft Word. Terus misalkan kita sudah membuat folder untuk penyimpanannya. Untuk penyimpanan itu bisa kita buat di awal dan bisa kita buat di akhir. Printer atau alat tanpa keluarnya kita bisa lihat ada dua tombol di sini. Yang pertama tombol power untuk on off kan alat printernya, terus ada tombol resume berfungsi untuk memberi kode jika saat proses pencetakan data terjadi kesalahan. Lalu ada kabel USB berfungsi untuk menghubungkan antara printer ke komputer atau master panel. Kenapa ya? Dari kan aku udah tadi Locknya tekan lagi locknya. Dan nggak terlalu bunyi dia. Oke. Selesai kawan. Masukkan tahan dulu kan. Masukkan ke sini. Dari ini. Mbak Es. Oke, ini bisa ditutup. Kayak yang ini. Oke. Mana yang si cewek? Mbak itu Mbak. Ini Itu dia berfungsi untuk apa? Pembacaan tabel menggunakan tabel bantu. Dengan ketentuan itu kepala tabelnya tersusun secara horizontal dan diisi secara vertikal. Bentuk umumnya itu kan sama dengan VLOOKUP, buka kurung, NK, koma, rank tabel bantu, koma, offset kolom, tutup kurung, enter. Itu untuk membaca pernyataan benar atau salah. Nah, contohnya misalnya dalam suatu komputer ada berbagai macam handphone. Setiap handphone dimodekan dengan 2 karakter, misalnya SM untuk Samsung, OP untuk Oppo, XM untuk Xiaomi, dan NK untuk Nokia. Contohnya tuh misalnya kodenya SS sama dengan Samsung, XM sama dengan Xiaomi, OP sama dengan Oppo. Contohnya jika SM sama dengan Samsung, kemudian NK sama dengan Nokia, XM sama dengan Xiaomi, dan OP sama dengan Oppo. 3 pernyataan ditulis di situ kodenya. Misalnya tadi yang disebutkan Bang Latif kan, ini itu tuh. Jadi cuman row-nya itu cuman 3 di bawah kan, di bawah kepala tabel. Kenapa kita menggunakan VLOOKUP left, mid, right? Itu karena data yang ada pada tabel master yang kita cari terdiri dari beberapa kode. Ya, 3 pernyataan. 2 argumen benar kan tadi, yang terakhir itu argumen salah. Karena kalau misalnya ketiga-tiganya itu kita jadikan argumen benar, yang argumen salah itu kita kan entah apa lagi gitu. Boleh nggak kayak gitu? Nanti di dalam sel B2 akan muncul pernyataan Xiaomi, lalu tarik fill handle ke bawah, hasilnya akan terlihat. Jadi IDN footer itu pack number wajib dibuat pakai IDN footer. Nah itu udah otomatis aja. Ini aja pack number itu
sudah pasti dia masuk ke jaringan komputer. Yang masalah sekarang membuat logo Sinarmas, baca Sinarmas, bordernya, kotak-kotaknya. Ya, lakukan. Silakan diaduk dulu punya siapa? Aduk. Iya, semua, kembali sama. Kenapa tidak ada halaman apa? Silakan Anda buka modul yang baru saya kasih. Dicermati halaman demi halaman. Apa yang terlihat yang nampak bagi Anda dari modul tersebut? Bagaimana cara membuatnya? Kalau bisa mengerjakan itu, Anda jadi lulus ujian besok. Silakan saya kasih waktu 5 menit saja. Buat ingat. Kumpulkan dulu jawabannya, nanti sudah dijawab 2 menit, silakan tangan. Simakkan soal baik-baik. Lebih cermati bagus-bagus. Posisi Anda sekarang adalah sebagai seorang staf administrasi perkantoran di sebuah perusahaan swasta ternama di Indonesia. Anda ditugaskan oleh atasan untuk membuat surat panggilan PHK sebanyak 10 orang karyawan yang disebabkan karena melakukan pelanggaran berat. Oleh karena itu, perusahaan mengambil tindakan yang bersangkutan harus di PHK. Silakan Anda kerjakan apa yang harus Anda kerjakan kalau itu instruksi atasan Anda pada waktu Anda bekerja. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Silakan dibuat pakai manual dulu di buku Anda. Saya tunggu waktu jarum panjang berputar ke angka 3, berarti setengah jam selesai. Jika buku sudah benar, jika saya sudah instruksikan tuangkan untuk komputer, langsung diketik. Paham? Intinya sekarang ini tidak ada pertanyaan jika itu yang diinstruksikan oleh atasan pada waktu kita bekerja. Sampai paham? Ada pertanyaan seperti ini? Tidak ada? Jika tidak ada, waktu berjalan jarum panjang kembali ke angka 3. Go. Menyesuaikan dengan kebutuhan industri ya, tadi menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Option, apakah para kakak ataupun abang-abang mengerti tentang meeting option di sini kan di checklist semua tuh. Tapi ada juga beberapa meeting yang diadakan tidak di checklist semua. Ada yang bisa, ada yang bisa membantu saya untuk ini mengerti mungkin. Meeting option ini ialah instruksi seorang bos dalam meeting tersebut. Nah, yang pertama, itu participants to invite. Jadi, mengizinkan para peserta untuk join kapanpun. Artinya di sini tanpa perlu admit tadi. Tanpa perlu admit. Jadi dia bisa masuk kapan saja. Nah, yang kedua, Tunggu. Bisa dipahami itu, ini karena penting. Setting ini sangat penting jika Anda berposisi sebagai host. Tidak menutup kemungkinan
karena Anda punya background komputer, tidak menutup kemungkinan ini akan disuruh orang nanti, ya, akan disuruh orang pada waktu Anda bekerja. Jika belum paham, silakan bertanya dulu, jangan biarkan berlalu. Karena yang kita buat sih mungkin bisa kompromi sama kawan, tapi tidak ngerti isi yang sebenarnya, ya itu cuma sia-sia gitu. Ya, bisa ulang lagi Sob? Poin yang pertama adalah all participants should join anytime. Yang artinya setiap peserta diizinkan untuk masuk tanpa melalui admin. Ya. Jadi kapanpun peserta masuk, ketika dia join meeting ID, dia masuk ke dalam meeting, otomatis dia akan masuk secara langsung. Nah, untuk para host yang tidak mengizinkan hal tersebut, biasanya mereka tidak mencekliskan ada itu. Dia bisa diistilahkan juga. Ada yang paham di sini? Ada yang bisa kasihkan contoh selama yang kita buat tadi? Kalau dia paham pasti bisa berikan contoh. Apa contohnya paham? Siapa bisa? Silakan Ujian. Itu kan persetujuan ya Pak. Ya. Jadi kan kalau kita checking di sini kan itu bisa kalau checking kan berarti kalau kita masuk ke dalam Zoom otomatis akan perlu persetujuan dari hostnya gitu. Ya, terus? Itu Pak. Ya, adakah contoh ini tadi yang kita buat? Ada kapan? Tadi siang ya, tadi siang memang pada waktu kapan? Pertama masuk. Pertama masuk. Ya, pada waktu Anda masuk join pertama kali, jika saya nggak klik adminnya, Anda nggak bisa masuk kan? Please wait kan, gitu? Wah, itu loh. Di situ kejadiannya, Anda akan tertahan di pintu gerbang, nggak bisa masuk ruang meeting karena tidak setuju sama admin. Gitu loh. Apa ya? Harus paham situ. Sekali lagi ini penting. Fungsi ini penting kita ketahui gitu. Kalau kita sebagai peserta meeting sih gampang saja, tidak masalah sih. Jika kita disuruh buat sama atasan kita di kantoran, ini kacau. Tidak ada paham fitur. Ya, jadi tadi dibilangin ini harus ada persetujuan. Kapan terjadi? Pada waktu pertama Anda masuk join tadi. Kita masuk, pertama di sore jam 5, kedua malam ini juga masuknya harus permisi juga. Kalau admin tidak setujui, Anda masih berdiri di depan pintu. Paham ya? Ya. Kan itu berlaku untuk pada saat masuk pertama atau misalnya kan di pertengahan seminar misalnya kita keluar terus masuk lagi itu perlu persetujuan atau enggak? Perlu. Setiap masuk harus perlu karena dicentang tadi. Kecuali itu nggak centang. Ya. Anda harus mengerti. Maka saya bilang harus paham betul. Anggap aja posisi Anda sekarang ini sebagai host. Dan pikirkan sebagai peserta. Kalau peserta mudahnya sebagai 3 kali ikut aja selesai kan. Bercermin kita, belum dia pun tidak selesai. Yang perlu dipahami sekarang ini jika Anda berposisi sebagai host. Oke? Sip? Ya, saya tahu. Baik, kedua yaitu youth participant support network. Yang artinya peserta di sini akan dimatikan atau dinonaktifkan mic-nya oleh host secara otomatis ketika masuk dari Zoom itu. Contohnya begini, kakak ataupun abang-abang sedang ingin join di sebuah meeting ID. Pada saat kita join, secara otomatis mic yang kita punya itu akan terunmute sendiri, termute sendiri. Jadi tidak bisa berbicara karena ini di checklist. Tapi ketika tidak di checklist, ketika kakak atau abang-abang baru masuk, kakak atau abang-abang bisa bicara di sana karena hostnya tidak menchecklistkan option yang kedua. Paham sampai sini? Dan jumpa kan? Ya, sekarang. Terus kalau di checklist berarti mute partisipan. Jadi otomatis ini ya. Jadi kalau di checklist kalau nggak di checklist kita masuk berarti karena bisa berbicara gitu. Karena kan kadang-kadang kan kalau yang meeting formal ya kak, kadang-kadang itu sangat mengganggu apalagi ada peserta yang terlambat. Kadang-kadang ya
terbuild kan dari pertama. Nah kalau kita masuk kita buka pinnya itu masih bisa dibuka atau enggak gitu? Bisa. Bisa. Ada pengaturan di dalam Zoom Enggak, tadi. maksudnya dari pesertanya itu. Bisa. 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 Tapi pada saat masuk itu kan terkadang kita baru masuk meeting ID itu otomatis dia tuh ribut kan. Iya, iya. Karena adanya berbagai gangguan belajar dan apapun. Tapi ada juga di dalam fitur Zoom tadi ketika kita masuk pada Zoom itu ada yang untuk seperti tadi yang Kak Tia lagi tidak bisa berbicara kan Kak? Nah itu juga ada pengaturan lainnya lagi. Waktu di pengaturan yang kayak dia tadi nggak bisa bicara, Nanti misalnya waktu di pertengahan Zoom ada sesi pertanyaan itu bisa dibuka nggak gitu oleh hostnya? tergantung Bang, tergantung instruksi. Semua tergantung dengan instruksi. Karena biasanya meeting formal itu Q&A atau pertanyaan itu diadakan di belakang sesi, di akhir sesi. Otomatis diharapkan seluruh pesertanya untuk bisa mengajukan pertanyaan. Jadi apabila ada pertanyaan mungkin bisa diletakkan pada kolom chat ataupun bisa bertanya nanti di akhir sesi yang tidak boleh dipersilahkan. Paham sampai sini? Ada pertanyaan lagi? Jadi? Ya. Nah, jadi gini, maksudnya gini, yang ditanya Rudian tadi, yang pertama, jika ada audien yang baru masuk meeting, apakah dia otomatis ter-mute atau tidak? Belum, kecuali dia ulang lagi cekisnya. Host tadi kan, mati tuh. Paham ya? Jadi pada masuk tuh belum mati tuh. Rudi masih bisa ngomong, tapi yang lain nggak bisa. Ya, karena yang lain ini udah dimatikan. Nah, masuk satu orang, berfungsi mic itu, ngomong lagi tuh, pasti berisik ruangan kan? Nah, masuk lagi, berisik lagi. Bos, matikan lagi. Semua sekaligus mati. Paham di sini? Setiap ada orang masuk terus dicek terus lagi gitu Pak. Iya. Ya, yang kedua, dia bertanya, apakah audien atau peserta bisa bertanya mic-nya hidup nggak gitu Pak? Kecuali host yang hidupkan duluan. Kenapa? Sekarang ini dia dalam kondisi mati. Yang bisa menghidupkan adalah host. Paham ya? Paham di sini? Yang menghidupkan adalah host. Makanya nanti posisi kita sebagai host sangat paham menggunakan fitur Zoom itu tersebut. Jangan nanti orang berisik nggak bisa kasih tahu. Ini masih mata ruangan. Bayangkan saja pada waktu kita TOT seluruh Indonesia kemarin kan, bagaimana kita ngomongnya, Pak, tolong bisa dimatiin. Oh, matiin, nggak mungkin begitu. Pasti kita yang kontrol. Ya, itu namanya bukan profesional lagi namanya, jadi Zoom host. Jadi yang host Zoom ini harus ngerti itu. Biar aja dia ngomong, belum datang gue matiin mesti. Paham kan di sini? Yes. Ini apa ya? Yang lain di belakang? Saya paham? Hah? Iya, paham itu dulu. Karena Anda bakal ke depan nanti. Ya, kalau nggak tahu dari, bayang di depan. Oke, paham ya? Nah, seandainya nih Kak, ada yang terlambat tadi, tapi kita sudah mulai nih. Nanti akan ada otomatis di sini Kak. Bisa tolong satu orang Kak untuk sebagai contoh masuk ke ini. Nanti ada keluar di sini, dia sendiri keluar admin atau leadernya. Jadi kan sebenarnya juga nggak perlu nih Kak harus keluar dulu supaya nge-admitkan teman-temannya. Nanti makanya Kak harus menguasai ini isi dari komputer ini, dikuasai apa di bagian sini, di bagian sini, bagian sini. Nah di sini Kak nih bisa tampak terlihat Kak. Ya bentar kita coba ini. Nih Kak, nih. Nah ini adalah contoh teman yang baru masuk Kak. Nah Kak sebagai pemateri hanya perlu langsung saja admit di sini. Tidak perlu melihat-lihat harus keluar dari share screen-nya Kak. Tuh. Langsung klik admit. Ya, tadi karena udah terlambat. Nah, biasanya karena dia dua orang gini, dia bakal otomatis masuk ke dalam waiting room-nya. Tapi itu apabila kita terlambat seperti Sobi tadi, Kak Siti udah masuk duluan, tapi Sobi masih nengok aja, dia otomatis akan langsung dia ke waiting room. Gitu. Jadi karena kita ada kayak gitu,
kita bisa klik tadi di view Kak, ada dapat bacaan view tadi Kak. Nah di view itu kita klik langsung admit. Oke. Ini bisa dipindah-pindahin ya Kak. Jika terganggu rasanya ada nih terganggu, Kakak bisa pindahin di tempat yang mungkin nggak mengganggu ya. Nah selanjutnya nih langkah Kakak ketika di depan setelah sampai pada tahap ini, Kakak langsung slide show saja, jangan ini. Di slide show nanti juga nampak Kak bacaan admit tadi, akan otomatis dia di atas sana. Oh udah slide show, langsung aja slide show. Slide show itu penting ya Kak, karena pusat presentasi inilah keunggulannya di animasinya. Orang akan melihat menarik dari animasi yang kita buat. Tuh. Nah, oke, ya bisa lihat. Nah, share screen-nya pun akan muncul di sini Kak. Apabila kita nanti ketemu partisipan yang ini, apabila ada yang mencoret-coret, ini sini ya Kak tempatnya ya Kak. Nih ada yang mencoret-coret, ini langsung kita klik aja eraser, menghapus sini. Nah apabila kita ingin menandakan, kita bisa pilih aja yang mana yang mau kita tandakan. Jadi Kakak bisa gunain nih semua yang ada di dalam komputer ini. Gunaannya pasti ada Kak. Nah, mengaji di mana muncul komputer penghapus Kak. Nah, dia kan gini Kak. Posisinya seperti ini Kak. Kalau kita diamin, yang tadi bacanya tadi itu hilang. Itu bukan hilang sih, dia sudah diminimize. Karena seorang presenter di sini sedang menjelaskan gitu, agar tidak mengganggu nih para pesertanya, dia otomatis akan hilang sendiri nih ya Kak. Nah, Kakak cuma perlu di sini Kak, keinginan aja. Nah, sentuh aja ini. Nih, nah kan langsung ketemu ke gambar ini Kak, pensil, namanya annotate. Bisa nampak Kak, kayak gambar pensil kat pena itu ya, sama kayaknya. Ya, dia bisa klik. Nah, di situ Kakak bisa pilih nih, mau nambahin teks baru atau ya mau select atau mau menghapus di sini eraser. Menghapusnya harus menyentuh Kak, supaya dia bisa terhapus secara keseluruhan. Contohnya gini, Kakak misalnya ada teman-teman nih yang mencoret gitu ya. Nih, ada yang mencoret secara kayak gini Kak, gini. Nah, proses penghapusannya itu kan tidak perlu Kakak harus gini-gini, itu tergantung berapa banyaknya juga. Dan sebenarnya penghapusannya itu misalnya tadi kayak Sofi tadi melakukan satu kali tindakan seperti ini ya. Kak bisa perhatikan, sini langsung eraser aja Kak. Kita klik pada menunya, dia akan langsung hilang sesuai sekali berapa kita menginginkannya, mencoretnya Kak. Ini misalnya Kakak ada satu bagian ini seperti ini, langsungnya gini Kak, ada bagian seperti ini. Ini tandanya orangnya itu satu orang mencoret sebanyak segitu gitu. Bisa paham Kak? Jadi Kakak nggak perlu pusing-pusing kalau misalnya ada yang mencoret, sekali aja klik kayak gitu udah langsung dia hilang secara otomatis. Oke, sampai di situ paham Kak? Enggak. Mau nanya, ya Kak? Tadi kan kata orangnya gini, Bapak suruh screenshot, kayak gitu kan? Ya. Nah itu kan di situ otomatis minimize kan? Gimana cara maximize kan baru screenshot? Nggak usah Kak. Nah di keyboard ini, ikuti jalan ada tulis. Aku lupa nanya, lupa aja gimana? Clear out and participate. Jangan nanya ke tadi. Nah Kak, kalau kita disuruh nih untuk foto ya Kak, foto
pakai Snagit ya kak. Nah itu kan otomatis kita full screen. Nah sangat tidak etis kalau misalnya kita harus minimalis dulu kak. Nah baiknya itu nampak semua muka partisipan secara lebar dan memang benar-benar gitu kan kak. Nah di keyboard ini ada namanya print screen nggak? Nih PRT kan bisa lihat di keyboard masing-masing dulu. Ini kak print screen. Langsung aja press print screen ini 1 kali, dia langsung sudah masuk ke Snagit. Dia sudah otomatis masuk ke Snagit. Nggak, maksudnya yang pakai di layar itu yang share screen ini atau foto host dengan peserta? Foto pas kak. Nggak dengan peserta, maksudnya kan ada Kan gini kak, ini kan udah selesai nih, seandainya udah selesai nih kita mau menerangkan, kita stop share dulu, stop share di sini. Nah ini kan otomatis keluar nih. Oh, pada waktu di sini kalau ini lihat apa Print screen. itu ya? Ya. Oh, oke. Tapi kak di sini boleh nih ada pilihan kak bisa lihat di bagian sini speaker view, artinya menampilkan hanya pembicara saja. Ini hanya orang yang ngomong doang. Contohnya kayak Sophie sebagai host dalam ini yang keluar hanya komputer sini saja. Yang kedua kak ada galeri host, galeri view di sini galeri view. Nah galeri view ini menampilkan seluruhnya orang tetapi tidak full screen. Artinya nampak nih tab di bawah. Nah di bawahnya lagi ada full screen, tidak nampak. Inilah yang sebenarnya baik kita lakukan pada saat kita mau foto kak, ambil dokumentasi. Langsung dari sini kak sudah siap seluruhnya, kita langsung bisa klik print screen di sini. Nah seandainya nih pesertanya banyak, dia pasti akan ada kak kayak tanda next gitu di sini. Nah itu kakak tidak bisa hindari, otomatis dia per slide kak apanya galerinya ini. Jadi kalau seperti itu otomatis fotonya pun harus per slide gitu. Slide pertama nih orangnya ini kan, langsung kita print screen, langsung kita foto. Kita harus next lagi kak ke teman-teman selanjutnya gitu agar seluruhnya dapat mengambil bagian gitu. Sampai sini paham kak? Tadi ngambil itu di mana? Apa kak? Yang galeri tadi di mana? Ini kak di sini view. Yang view itu ya. Ini exit full screen kalau misalnya udah selesai foto nih kak. Langsung aja exit. Nah di sini kak nih. Nampak. View dia tuh kan. Ya view. Nah di bagian view ini lah speaker view. Nah galeri view atau full screen. Kalau kita udah selesai foto, kita langsung bisa exit full screen. Tuh. Di sini kak ada yang mau ditanyakan? Gue nggak tahu itu. Jadi nanti kalau misalnya kakak udah ini, nah satu lagi kak, waktu share screen itu dokumen atau file kakak nih yang mau kakak presentasikan itu harus ready dulu kak di komputer ini. Nah tadi kan sebelumnya udah ini nih, semua kakak udah mindahin kan data presentasi kakak ke sini kan. Kakak udah misalnya sudah lagi ready nih Zoom kita, kakak langsung bisa ke Windows Explorer dulu, kakak klik dulu ininya mana tugas kakak gitu. Nanti kita mau pakai yang ini kan yang tadi, otomatis punya Kak Putri harus sudah ready di sini gitu, karena share screen itu hanya menunjukkan data file folder yang sedang aktif saja. Kalau misalnya ini nggak aktif, ini tidak akan ada di full screen, di share screen gitu kak. Otomatis Kak Putri harus buka dulu nih. Inilah dia isi yang sedang ready di dalam komputer ini. Jadi supaya Kak Putri tidak bingung, kalau Kak semua tidak bingung, langsung saja buka data kakak. Buka dulu. Oke. Nah, langsung ke Zoom. Ini ya Kak, ke Zoom-nya. Langsung blok lagi di sini. Baru share screen. Nah, ini tadi Kak yang punya Kak Putri tadi.
karena kita ingin share yang ini gitu. Kita langsung bisa klik share atau klik 2 kali doang apa. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Itu kalau misalnya kayak kita jadi host terus ada si co-hostnya, Cara jadikan co-host itu Kak, itu pada Zoom Premium. Coba lihat. Bayar ya ini. Belum juga ini, susah juga Kak, kata harus bayar. Dia bayarnya per bulan gitu lah. 32.000 per bulan di Alfamart saya. Ya pula lah buat ide. Kemarin nggak bisa tau? Alfamart jadi saya tahu. Tapi nggak tahu lah kalau mau nego boleh mungkin. gitu ya. Oke Kak. Nah, untuk mute all secara ini ya, secara permanen. Langkah pertama kakak nih udah lagi tampilan seperti ini, ribut banget nih, partisipan ribut. Nah kakak langsung klik di partisipan di sini. Oke, mute all di sini kak. Nih seperti ini tampilannya. Mute all ini kalau misalnya kakak iaskan saja, ini nanti kalau dia nih di checklist nih, soalnya masih checklist ya, soalnya masih checklist. Kak iaskan aja itu mute all secara sementara. Jadi ketika dia pengen buka lagi tuh nggak apa-apa kak. Maksudnya tuh bisa gitu, bisa dia dibuka lagi karena hostnya tidak mematikan ininya secara permanen mic-nya. Nah, kalau mau secara permanen kak supaya keadaan tenang dan kita menjelaskan juga relax. Nah kita bisa ini tidak usah di ini kak, tidak di checklist kita hiaskan. Nah, maka otomatis ini akan tidak terdengar sama sekali. Itu saja yang perlu kakak lakukan ketika waktu kakak di depan sini. Kemudian kakak langsung bisa jelaskan apa yang mau kakak jelaskan. Pokoknya langkah pertama kakak maju ke depan, bawa HP kakak yang ada ujungnya. Kakak maju tegak ke sini. Kemudian yang kedua kakak buka WhatsApp web, pindahkan ke dalam komputer ini WhatsAppnya. Yang ketiga klik link yang ada pada WhatsApp kakak yang menyatakan kalau link itu adalah Zoom yang kakak punya. Kemudian yang keempat kakak buka Zoom-nya, sudah terbuka, jadikan komputer ini sebagai host dari HP kak. Karena HP adalah hostnya. Tuh. Nah sebelum masuk itu HP tetap standby dulu kak. Dia kalau bisa HP ini sudah ready dia sebelum kita maju. Jadi orang tuh nggak lama kali kalau buat masuk. Misalnya kakak mau maju nih, setelah ini mau maju gitu kan, kakak udah aktifkan dulu nih zoomnya di HP kakak, jangan ke yang lain dulu gitu. Karena kita mau maju, kita harus standby. Setelah itu nanti orang otomatis kalau ada orang masuk kita langsung submit dengan cepat gitu. Kalau misalnya kita mulainya dari sini kak, otomatis itu memakan waktu lebih gitu. Sampai sini paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Mungkin Kak Siti boleh dipraktekkan yang sepanjang Sofi jelaskan tadi. Ya Kak, supaya tidak apalagi Praktek. Enggak kasih kak yang Belum kasih praktek. Sophie. Kan itu kan yang ngapain absen tuh mah. Yang absen dari Google Form tuh kayak mana Kak Sophie? Masukin ke chat tuh. absen dari Google Form itu kak baiknya sebenarnya jika kita ini lagi ngelakuin Zoom nih, Zoom yang secara virtual yang resmi itu dia punya bagian masing-masing kak. Kita selaku pemateri hanya pemateri saja. Yang membuat presensi absen itu adalah orang lain. Jadi kita ibaratkan sekretaris kita lah gitu kan. Tetapi karena kita di sini mandiri, seluruhnya kita kerjakannya sendiri supaya kita bisa ya kan kak. Jadi baiknya itu kakak pas waktu masuk link nih, ini kan tadi di Google, ini kan saya udah buka WhatsApp kan. Nah kemudian kakak bisa langsung klik join tadi kan, di sini kan kak join meeting. Nah setelah kakak klik join meeting itu, kakak biarin aja dulu karena dia lagi proses. Nah kakak selanjutnya kakak salin link yang presensi atau absen tadi. Nah mana kakak punya? Contohnya aja yang kemarin. Ini punya mana? Punya mak, punya mana?
Di grup aja mungkin boleh Kak. Oke. Ini Kak. Ini Kak. Ini kan. Boleh diperhatikan dulu Kak. Nah, ini istilahnya gini Kak. Waktu Kakak maju nih, Kakak boleh supaya tidak pusing mengurus grup gitu kan. Nah Kakak, misalnya pin ke Memulai presentasi, diharapkan peserta tidak menceritakan wajah karena sangat mengganggu saya pada presentasi. Selanjutnya, data hadirnya sudah saya share di chat. Nanti selesai saya presentasi, boleh partisipan mengisi absen dan mengirimkan grup sama itu di chat. Ketiga, diharapkan semua peserta harus berani mendengarkan saya. Juga ada seperti emoji itu juga bisa teman-teman gunakan. Nah itu teman-teman boleh coba. Boleh ya, silakan coba. Kalau di HP itu di more, boleh kasih profil? Boleh, silakan. Oke-oke saya Kak. Zoom ini menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan orang-orang pada saat physical distancing karena pandemi COVID ini. Karena di antara para masyarakat kerja itu mereka menggunakan ini secara online. Karena kan nggak bisa tuh mereka kerja di perkantoran karena pandemi tadi. Kemudian di sini ada CEO Zoom yang bernama Eric Yuan. Kerjanya pakai trik kalau ujian seperti ini ya, yang wajib dulu diselesaikan. Ini kadang-kadang tugasnya harus ditebal itu kejarnya dulu. Dikasih set beko selama ini kerja. Dan ada yang penting menyelesaikan soal. Ya. Jadi nanti kalau Anda bisa menyelesaikan soal, baru Anda rapikan. Kalau enggak, kalau Anda harus sibuk merapikan, Anda dibebani oleh jawaban dulu pertanyaan. Dan Anda 19 ya, ada 19 ya, ada 19 sesuai jumlah kita. Jadi saya balik mulai bagi ya. Jangan buka dulu. Silakan mulai 10.30. Tentang perjalanan yang berat
Waktu kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah, kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Vokasi berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Pak saya akan perkenalkan diri saya sendiri. Saya dari perusahaan PT Kemas Nusantara yang bekerja di Andim Kontainer di Bogor di Pulau Mas. Alhamdulillah saya dapat makan juga di Pulau Mojok sini, menengok adik-adik yang berada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Abdul Anwar, kebetulan saya saat menjabat staf manajemen. Jadi tidak kemungkinan saya pasti ada tenaga kerja dari sini yang saya utamakan kepada kerja Barat dan dia bisa bertanggung jawab. Kalau saya ambil dari luar, itu tidak ada bertanggung jawab. Jangan sangka kita masuk perusahaan setelah kita diterima itu kita bisa bebas. Ya. Kita punya disiplin dan kuasai bidang yang sudah kita perusahaan kita ahli dan kita ahli manajemen dalam bidang apa nanti kita akan panggil yang bersangkutan dia beliau akan melakukan dan di sana kita ada jaminan kualitas kalau sudah dari sosial kalau sudah ada masalah tenaga kerja. Sehingga aksinya juga itu bisa kita yang lain. Kayak abang kan sering bikin ada meeting kami buatkan. Nah, jadi di sini kalau biasanya kita cuma kasih link sama orang yang linknya dibuatkan, linknya kan, mau mulai meeting gitu kan. Kita Kadang orang menyampaikan itu nggak linknya kayak malu, padahal tempat masa di screenshot. Mana masuknya bilang itu kan? Ya itu kan. Ya, dia pun nggak kurang paham. Nah itu. Kirim lah linknya bilang itu. Kenapa Pak? Di email lah. Masuk. Nah, iya. Mana mau masuk? Iya. Ya, jadi di sini kan di lembaga ini kita detail sekali Pak. Detail sekali. Saya musim itu apa, ini itu apa, itu saya tahu. Kemudian anak-anak disuruh praktekkan buat Zoom ini sendiri. Dia barang dapat pakai Zoom juga. Pakai akun masing-masing di komputer kan pakai Zoom kan. Kalau ada lembaga khususnya kita ini beda kan kuliah ya. Lembaga khusus bang nggak ada yang di mana. Maka saya bilang siswa ini saya pakai itu maksud saya. Pentingnya pasal tua adalah penting sampai ini mahasiswa kan. Sampai Zoom ada lagi ini kan Microsoft Teams pengertian, ya kan? Nah, tim ini sama ini, sama-sama untuk meeting juga, cuma beda aplikasi aja. Microsoft Teams dengan Zoom. Itu pakai aplikasi tambahan ya? Aplikasi enggak, untuk bikin linknya itu pakai aplikasi tambahan apa pakai Zoom-nya sendiri? Iya, download aplikasi dulu. Iya. Download aplikasi Zoom aplikasi Microsoft Teams. Nah, download. Tapi itu kalau bikin linknya? Iya, baru bikin lagi linknya. Linknya bikin sama aplikasi Zoom juga? Iya, seperti ini. Ada lagi isi data, isi ini terus kita mau apa? Misalnya orang masuk meeting, bebas masuk, di luar bebas, nah itu dibahas itu. Jadi dia setelah masuk nggak bisa tarik dalam, kontak di sini, tinggal sini online, nggak langsung sentral sampai di sana. Dia terkumpul dia tertinggal semua sama bang. Dia suruh tidak terima sama. Jadi sekali dari sini masuk ke sana orang konektor kayak ya. Timbangan gitu juga. Kita timbang. Kita sama. Ya, ini sama jadi nggak kita bongkar. Tinggalkan aja. Iya, kena bro. Dia tak bisa timbang, barang masih di mobil. Mobil. Nah itu, itu yang bikin masalah ini. Jadi kalau kita proses pemindahan, malu. Orang kita yang malah. Dulu waktu di MSU kan gitu. Karena waktu langsir harus ada kunci-kunci di sini, proteknya ada. Jadi kan ada orang meeting kan masing-masing pakai HP. Dia ngomong buka, ngomong kan, ngomong kan yuk. Nah, kita di sini kita protek. Tanya ngomong masuk meeting aja, saya terlambat nih masuk dalam meeting kan, kalau udah setujui dia nggak bisa masuk, tunggu di luar aja. Nah, itu semua sesuatu kayak untuk temen ya. Coba kedua kan? Enggak, memang enggak. Ada nonton. Iya. Kalau kayak gitu 3
banyak Allah bertawa. Kemudian terima kasih Bapak, ini anak-anaknya luar biasa, anak-anaknya luar biasa, mudah-mudahan nanti jadi menerus pimpinan-pimpinan bangsa kita itu. Ya. PTKS ucapan terima kasih kedatangan Bapak Pembimbing Setiakom telah menyalurkan tenaga kerja ke tempat kami bekerja dan memilih pembinaan yang terbaik selama ini. Nah, sekarang sudah dikerjakan di tempat kami. Nggak tahu apa yang kami ucapkan lagi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan kami siap membantu dalam bidang apapun. Semoga kedepannya untuk Sofiakom lebih jaya dan lebih yang terbaik lagi. Saya rasa itu aja. Untuk hal-hal lain nanti kalau ada yang dibutuhkan langsung aja sama saya pimpinan di sini. Saya siap untuk melayani Sofiakom dalam bidang apapun. Ya, terima kasih sebelumnya. Terima kasih.